Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Medita Rulia dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai materi yang berjudul Dilema dan Substansinya. Hilke Plasman dari California Institute of Technology dan kawan-kawannya dari Stanford Graduate School of Business telah melakukan penelitian pada 20 orang subjek dengan diberi 5 jenis anggur merah Cabernet Sauvignon yang sama, namun disajikan dengan kemasan yang berbeda dan diberi label harga yang juga berbeda. Maka tersaji pilihan sebagai berikut. Anggur 1 dengan label harga $5, anggur 2 dengan label harga $10, anggur 3 dengan label harga $35, anggur 4 dengan label harga $45, anggur 5 dengan label harga $90. Subjek diberitahu bahwa rasa kelima jenis anggur ini berbeda. Bagaimana hasilnya? Setelah mencicipi dengan seksama, semua responden mengatakan makin mahal harga anggur, makin enak rasanya. Subjek lebih menyukai anggur yang harganya mahal karena menganggap bahwa anggur yang mahal akan lebih enak rasanya. Area otak korteks prefrontalis atau CPF yang paling bertanggung jawab terhadap rasa, dan area itu menunjukkan aktivitas bahwa anggur-anggur tersebut memang betul-betul berbeda dan rasanya berbeda. Kok bisa padahal semua anggur itu sebenarnya sama, berasal dari bahan dan jenis yang sama, dan rasanya juga sama, hanya dibagi 5, dikemas dalam botol berbeda, dan diberi label harga yang berbeda. Dan semua subjek menyatakan rasanya berbeda. Bahkan makin mahal harganya, anggurnya makin terasa enak. Ternyata GPS pun berpeluang ditipu dan dikecoh oleh kemasan, tampilan, label harga, dan atribut-atribut simbol itu. Dari hasil riset itu muncullah strategi ekonomi. Meski barang sama, jika dikemas dengan cara berbeda, maka harganya pun bisa berbeda, bahkan bisa diarahkan atau ditentukan. Tidaklah barang di supermarket yang harganya lebih mahal itu selalu lebih baik dan lebih enak daripada yang ada di pasar tradisional. Karena ternyata warga Indonesia cenderung konsumtif dan lebih suka pada simbol, merek, dan label daripada substansinya. Maka kebangkitan ekonomi umat Islam Indonesia pasca aksi 212 dengan gagasan koperasi syariah misalnya harus difahamkan tentang dilema simbol dan substansi ini. Trikotomi Clifford Geertz dalam Santri, Abangan, dan Priyayi merupakan bukti simbol itu ada. Idealnya, antara simbol harus selaras dengan substansinya. Antara kata harus sesuai dengan laku. Sayangnya, di Indonesia, seringkali antara simbol tidak selaras dengan substansi. Antara kata bertolak belakang dengan laku. Tapi, jika faktanya kesulitan, maka kaidah tersebut menganjurkan jangan ditinggal semua, tapi pilih salah satu. Hanya saja, problemnya terletak pada manakah pilihan yang terbaik. Sebagian kalangan meyakini simbol itu yang utama, sehingga nama pun jika tidak seperti nama Arab tidak Islami. Pakaian harus jubah, berjenggot, dan celana harus di atas mata kaki, bahkan bercadar. Sementara kalangan satunya tidak menonjolkan itu semua. Yang penting isinya sesuai dengan ajaran syariat. Mungkin pakai sarung dan blakon, tapi sholatnya, hajinya, dan puasanya tetap sama. Justru dari sini, Islam makin dinamis dengan lahirnya kaidah maqasidusi syariat, atau memahami metode tujuan dibalik persyariatan. Menurut hemat penulis, jubah, jenggot, celana di atas mata kaki, dan bercadar
adalah bagian dari identitas dan ajaran Islam, tapi bukanlah satu-satunya ukuran ketakwaan seseorang. Apalagi sarung dan memakai songkok bukanlah ukuran paten ketakwaan. Itu adalah dinamika etis budaya saja. Jika jenggot menjadi ukuran ketakwaan dan satu-satunya kunci surga, maka Sinterklaas dalam mitologi Kristen adalah yang paling bertakwa dan berhak atas surga. Karena tak satupun Sinterklaas yang tidak berjenggot. Jika yang memakai songkok itu cerminan yang paling bertakwa, maka umat Hindu di India adalah yang paling bertakwa. Karena bukan saja agamawan, tapi militer India pun bersongkok. Jika memakai sarung menjadi ukuran yang paling bertakwa, maka umat Buddha di Myanmar yang telah membantai Muslim Rohingya itu justru yang paling bertakwa. Karena para biksu dan agamawan di sana selalu memakai sarung. Oleh karena itu, mari saling menghargai dan berdamai dengan sesama komunitas Muslim sendiri. Karena musuh sejati sedang bersatu dan menanti serta mempersiapkan segala strategi. Jangan terjebak dalam dilema simbol dan substansi. Banyak orang yang tertipu dengan simbol-simbol di mana simbol-simbol itu dianggap sebagai ukuran ketakwaan seseorang. Jika merujuk pada Quran surat Al-Ma'un, jangan-jangan tokoh agama itulah pendusta agama, bahkan menjadi penghancur agama karena justru agama dijadikan alat mengeruk keuntungan. Fenomena kapitalisasi agama cukup marak dan efektif berkembang di Indonesia karena masyarakatnya sedang sakit dan mudah dibodohi. Maka harus ada gerakan pencerdasan dan pencerahan atau gerakan tanwir dalam istilah etimologis Arabnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.